Sonrası yok. Böyle bir kazadan tek bir sıyrık bile almadan kurtulmanız. Mirima pun berkata kalau ibunya kehilangan kesadarannya dan keajaiban baginya karena ia masih hidup tanpa sedikit pun luka. Hurrem lalu bertanya bagaimana keadaan Afife dan di mana Diana. Afife iyi mi? Fahriye nerede? Mirima pun menjelaskan kalau Diana terkena banyak luka, namun ia akan segera pulih. Hurrem kemudian menanyakan bagaimana dengan Afife. Afife. Mirima hanya tertunduk lemas. Seneler evvel içinize düşmüş bir tohum ve ruhunuzu sarıp Di dalam tendanya, Raja masih terngiang dengan ucapan Pak Tua itu. Ia merasa sangat gelisah. sizden sevdiklerinizi alana kadar. Di ruangan pengobatan, Sumbul masih menemani Afife. Hurrem pun tiba di sana. Afife. Ia menyapa Afife dan berkata kalau Afife tidak akan mati karena dokter akan menyembuhkannya. Kurtulacaksın. Miner seni iyi edecek. Kami juga sudah mengirimkan pesan kepada putramu Yahya Effendi. Dia telah meninggalkan Bursa dan akan kemari. Kamu akan melihat putramu segera. Bursa'ya gitmiş. Lakin gelip... Yeter baksın geldi. Afife pun berkata kalau waktuku telah tiba. Hurrem pun melarang Afife mengatakan hal itu. Allah esirgesin. Sen bizim için kıymetlisin. Kamu sangat berharga bagi kami. Raja telah menganggapmu sebagai ibunya, dan begitu pun diriku. Aku ingat saat kamu datang ke istana ini, kita tidak bersahabat. Kita memiliki pandangan yang berbeda. Ben de öyle. Ve geldiğin vakti hatırlıyorum. Bir türlü anlaşamadık seninle. Kita tidak menyukai satu sama lain, dan kita juga marah. Kızdık. Öfkelendik. Sultanım. Afife berkata kalau ia tidak akan berani melakukannya. Aku sangat menghargaimu. Ne haddime. Ağır yollardan yürümedik biliyor musun? Hurrem pun berkata kalau sebenarnya mereka tidak memiliki pandangan yang berbeda. Hanya saja mereka salah paham. Namun apapun yang kita lakukan hanyalah untuk kebahagiaan Raja. İkimiz de ne yaptıysak Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, maka maafkanlah diriku. sana hakkını teslim etmediysem beni bağışla. Kırgın değildiniz siz. Afife pun berkata kalau ia tidak pernah membenci Hurrem Sultan. Afife terlihat begitu menderita. Hurrem pun menjadi panik dan Hekim çağırın. Bilmeniz lazım. Bilmeniz lazım. Afife lalu berkata kalau Hurrem Sultan harus mengetahui sesuatu tentang Raja. Kalau Raja sedang sakit. Hurrem pun terkejut dengan ucapan Afife dan melepaskan tangannya. Hünkârımız hasta. Hasta. Afife menjelaskan lagi kalau Raja memang tidak baik-baik saja. Ia kemudian melepaskan cincinnya sambil berpesan kalau sekarang Hurremlah yang harus melindungi Raja. İyi değil. Size emanet. Afife pun menghembuskan nafas terakhirnya. Eşhedü en la ilahe, eşhedü enne Di tengah rasa kebingungan akan penyakit Raja yang baru diberitahukan, Hurrem harus menerima kehilangan seseorang yang telah ia anggap sebagai ibunya. Seorang wanita tua yang menyelamatkan nyawanya saat ia akan meminum racun karena merasa kalah dengan cinta Firuze. Seorang wanita tua yang melindunginya dari batu yang akan menimpanya. Selamat jalan, Afife.
Ey susmak. Sevdiğimin perdesi de sensin. Belalarla yıkmadıkça hiç bana verir mi? Çeker ihsan denizine götürür aynayı. Ben gevezelik eden söz. Hurem yang baru tahu tentang penyakit raja pergi ke ruangan raja. Ia kemudian mengambil jubah raja. Siz benim gönül feryadımı duyamazsın. Bense ilah. Ia menciumnya. Ia sangat mengkhawatirkan tentang keadaan suaminya. Ia juga sangat merindukannya. Bir dağ gibiyim. Rüzgarda el sallayıp duran, dönüp dolaşan ay gibi çarhı. Yeryüzü rengi yüzünün çarhından daha temiz. Susmak. Benim özüm sensin. Hakikati söylediğin için sana dua edeyim. Sementara raja di camp, ia juga tidak baik-baik saja. Ia merasakan kesakitan. Can. Ben sustum. Saadetimin yıldızı. Keesokan paginya, meskipun kakinya membengkak, raja tetap mengenakan pakaian perangnya. Ia pun berjalan di antara Janisari. Validem, Yaklaş. Di istana, Hurem memanggil Pangeran Selim. Pangeran pun datang menemuinya. başınız sağ olsun validem. Selim menyampaikan kalau ia turut berduka atas kehilangan Afife dan meminta ibunya untuk tidur dan beristirahat, karena memang Hurem tidak tidur semalaman. Gidin uyuyun, dinlenin biraz. Uyumanın vakti. Hurem pun menjawab kalau sekarang bukanlah waktunya untuk tidur. Kita harus berdiri tegak tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Benden bir tercih yapma. Bunda sana mı yoksa Bayezid'e mı destek olacağım? Ve bir karar. Kamu memintaku untuk menentukan pilihanku. Kamu memintaku untuk memikirkan tentang siapa yang naik tahta. Dan aku telah memikirkannya. Aku telah membuat keputusan. Bundan böyle diyeceksin oğlum. Arkanda ben. Mulai dari sekarang, kamu tidak akan berjalan sendirian lagi, putraku. Aku akan berada di belakangmu. Ben varım. Selim pun sangat senang mendengar keputusan ibunya, yang kini telah memihak kepadanya. Ia pun segera mencium tangan ibunya. Validem. Jadi mengapa Hurem memutuskan memilih Pangeran Selim? Itu dikarenakan dari percakapannya bersama Cihangir sebelumnya, di mana kedua putranya telah memihak kepada Mustafa. Selain itu, Selim tidak pernah membangkang atas setiap perkataan Hurem. Sementara Selim yang memang tahu kalau ia tidak pernah didukung oleh ibunya, namun ia tetap selalu merespek ibunya. Tidak seperti Bayezid ataupun Cihangir yang selalu menentang ibunya. Ben bu topraklara boşuna gelmedim. Kembali ke camp, Raja kemudian berbicara di hadapan semua orang. Raja berkata, kalau ia datang ke tanah itu bukan tanpa hasil. Aku datang kemari untuk membunuh yang bernama Tahmaps.
Hamas denen o gafilin canını almaya geldim. Mutlak bir zafer elde etmeden gitmeyeceğim. Aku tidak akan kembali tanpa kemenangan. Tidak ada jalan untuk pulang. Bahkan jika ia bersembunyi di dalam lubang, aku akan tetap mencarinya. Başka yolu yok. En ufak deliğe dahi girse onu bulup çıkarın. Ia pun meneriakkan namanya sendiri. Namun setelah itu, ia pun tersungkur ke tanah. Sultan Süleyman Han! Baba! Baba! Bekle! Baba! Bayezid yang melihat ayahnya terjatuh, ia pun menjadi panik dan memanggil-manggil ayahnya. Dan kisah pun bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih juga buat yang sudah like dan komen. Itu sangat berarti buat aku. Semoga kalian tetap dalam perlindungan Tuhan. Sampai jumpa. Bye.